Hai semuanya. Jadi jadi hari ini aku lagi di rumah kami yang ada di Italia. Rumahnya sih nggak terlalu besar. Ini tuh kayak apartemen ya, 3 lantai. Jadi kita tuh di lantai nomor 3. Jadi kita beli rumah ini tahun 2017 dan sampai sekarang tidak sekalipun pernah kita tempati. Jadi kita cuma beli furniture semuanya, dapur, meja, TV semuanya sejak tahun 2017. Karena setelah kita komplit semuanya rumah ini, terus kita langsung pindah ke Dubai. Dan sampai sekarang setiap kita datang ke Italia, pulang kampung ke Italia, kita selalu pergi ke rumah mertua aku, kita tidur di sana. Jadi rumah ini sama sekali tidak pernah ditempati semenjak kita beli. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan, maksudnya lihat seperti apa sih rumah kami di Italia yang tidak pernah kami tempati. Rumahnya itu nggak besar, kamarnya ada 2, kamar mandi 1, ruang tamu kecil sama dapur. Yuk, mari kita lihat. Kita mulai dari pintu masuknya, oke? Ini udah pas dari pintu masuknya, ini pintu masuknya. Jadi kalau kita masuk tuh kayak gini, ya bisa langsung masuk ke dalam. Oke, aduh. Jadi pas masuk itu, ini ada telepon. Kalau ini tuh gunanya tuh kalau ada yang mau datang, pencet bel di bawah, nanya siapa di sana, aku di sini, silahkan masuk. Oke, terus kita buka pakai yang ini, pintu gerbang di bawah. Jadi begitu masuk, ada meja hias di sini. Tuh, gelap ya, bentar terangkan. Terus ada bunga yang masih ada, ini yang masih dibungkus, belum dibuka sama sekali, dan aku milih. Terus ada beberapa vas-vas bunga gitu, mau aku isi karena semua aku pilih. Terus ada kaca besar sekali, dan aku suka kaca. Tuh, sebelah sini, karena kaca ini bikin ruangan jadi lebih besar. Dengan ada kaca di ruangan itu, jadi ruangan itu kayak lebih besar gitu menurut aku pantulannya, karena ruangan ini kecil kan. Dan di sebelah sini ada meja makan. Terus mejanya ini bisa bikin panjang, jadi dia double dari ini. Jadi kalau sini kita ada makan keluarga, sama keluarga jadi bisa dibesarkan. Itu kursinya. Terus ini juga masih ada bunga yang aku pilih, bunga lavender. Ini mertua aku yang bikin ini pasti. Dan sebelah sana tuh ada dapur. Nah, ini dapur. Semua dapurnya juga aku yang milih desainnya, karena kita bisa desain sendiri kan, nanti mereka buat. Jadi ada kursi, jadi ini tuh kayak kursi kayak gini tuh, kayak seolah-olah kita tuh kayak minibar gitu ya, bawah gitu tuh. Jadi ada 3, jadi kalau mau duduk ngopi pagi-pagi gitu. Di sini ada rak-rak untuk menyimpan sesuatu. Ini ada, ini gelas-gelas hiasan aja sih supaya lebih berwarna, karena nuansa rumah aku ini putih, karena aku suka putih. Maksudnya putih tuh kayak lebih, ruangan tuh kayak lebih luas gitu aja, cerah gitu. Gelap ya, ini kamar handphone gitu lah. Ada kayak untuk main gitu, style dan segar yang tak ada isinya sama kali. Di dalam ada apa tuh? Ini ada gelas wine. Dan di sebelah sini ada gelas untuk minum susu, minum teh, dan gelas untuk kopi. Itu gelas kopi yang kecil-kecil. Tutup lagi. Ini bahannya bagus, serius. Kami bikinnya ini harganya nggak main-main di sini. Biasanya nggak ada untuk masak laganya. Jadi ada 3 pintu, 1, 2, 3. Maaf ya, aku lagi batuk, suaraku rada-rada aneh. Jadi di bawah sini kayaknya untuk tempat penyimpanan segala macam. Lihat alat-alat untuk masak. Ada untuk bikin sandwich. Ini apa kayak lap ya? Bukan lap sih, maksudnya lap-lap kecil untuk meja. Dan di sebelah sini ada sama alat untuk masak-masak. Nah, tutup lagi. Alamak. Dan di sebelah, di depannya, karena dia kan dapurnya kotak segini dulu. Nah,
Jadi satu sebelah sini, satu sebelah sini. Sebelah sana itu pintu untuk keluar ke balkon di dapur. Nah, ini kompornya. Ini untuk asapnya supaya keluar. Dan ada di sini untuk penyimpanan sendok segala macam. Ini juga untuk pisau-pisau, pokoknya untuk hal-hal yang berbau masa-masa. Dia ada empat tingkat. Dan ini tuh ada tuh, kayak untuk menyimpan botol, gelas, untuk kayak simpan untuk alat-alat ingredient gitu kayak olive, kecap, gitu sembarangan. Suka. Di sebelah sini ada, nggak tahu nih untuk apa. Aku suka sekali sama dapurnya ini. Ini di bawahnya wastafel untuk cuci piring. Dan di atasnya ada lemari lagi untuk tempat piring sama gelas. Sama gelas. Dan di sebelah sini ada kayak untuk taruh hias-hiasan gitu aja, supaya dapur itu kelihatan lebih cantik, supaya kita tuh lebih betah. Namanya ibu-ibu kan di dapur betah. Dan ini juga untuk tempat simpan gelas, piring, dan segala macamnya. Oke, jadi ada 1 dan 2 ruang di sini. Di sebelah itu. Dan di sebelahnya itu, di bawahnya dulu. Dan di bawahnya ini ada oven. Tuh, ada oven 1. Sama ini ada laci buat naruh apa-apa aja gitu. Dan di sebelahnya itu ada kulkas. Warnanya ini gelap, warna hitam. Ini kulkasnya. Yang lain tadi semuanya itu masih berlaba-laba, nggak dingin. Ini untuk kalau tidak dibuka untuk kulkas bawah untuk buku kan gitu. Nah di atas itu nggak sampai 60 pendek. Jadi inilah dia dapurnya. Dan menurut aku dapurnya ini bakal nyaman ya untuk masak, duduk-duduk di sebelah sini kan. Langsung keluarnya itu langsung meja makan. Jadi di sini tuh meja makan sama ruang tamu itu karena kan ruang tamunya tuh kecil. Jadi di sini tuh nggak cukup ditaruh meja makan karena meja makannya besar kan. Jadi kita taruh di ruang tamu, di belakang sofanya pas. Jadi ini dia. Karena depannya tuh pas. Tuh ada Pak Pina. Ruang tamu untuk nonton. Ini dia. Sofanya cuma 1 yang muat. Sebenarnya masih muat sih, taruh di sebelah sana sama di sebelah sini. Cuma tak ada tempat lagi. Jadi ini beli 1 aja. Sofanya ini bagus tau, di kotor-kotor nggak bakal. Have the same color. Aduh, perutnya masuk. Ya ini dia sofanya. Terus itu dia tempat nontonnya. Jadi living room sama untuk meja makan itu bergabung. Pokoknya kayak apartemen gitulah. Karena ini juga kayak mini gitu, maksudnya imut-imut gitu. Dan kalau kita jalan terus ke sebelah sini, masuk ke sini ada ruangan kecil. Jadi di sini tuh kamar mandi, di sini kamarnya Elisabel, dan di sini kamar kami. Jadi di sini kayak ada ruang kecil gitu yang memisahkan antara kamar mandi, kamar 1 sama kamar 2. Jadi ini kamar mandinya. Bentar ya. Ya, Mami. Kamar mandinya masuk ke dalam. Nah, ini dia kamar mandinya. Haha. Kamera handphone ini besar kali nggak muat jadi ini ada lemari yang untuk menyimpan segala macam lah. Ada tingkat 1, 2, 3 laci.
Ini juga 3 laci. Dan lagi-lagi kacanya harus besar. Ini kamar, ini toiletnya seperti ini. Di sini itu duduk dulu bentar. Karena kita kan kalau Indonesia kan ada kayak apa untuk nyemprot gitu, kalau nggak di sini. Jadi bab di sana, cucinya di sini. Ganti enggak. Jadi jangan cuci tangan di sini ya. Ini tuh buat cebok. Dan di sini tuh pintu ke balkon lagi karena dia dapur, pintu kamar mandi sama dari pintu kamarnya Elizabeth. Jadi balkonnya tuh sama-sama panjang. Ini ada lemari. Lemari untuk nyimpan-nyimpan handuk, sabun, peralatan semuanya. Gitu. Ini ada laci kecilnya di tengah-tengah. Di bawahnya ini untuk nyimpan segala macam handuk. Tuh. Jangan lupa handuknya juga harus berwarna-warna kayak rainbow supaya hidupnya lebih berwarna. Oh my god. Dan di sini tuh yang paling aku kurang suka sih, di sini dapurnya tempat mandinya gini. Jadi dia langsung shower. Jadi kita tuh harus pasang kayak kaca lagi di sini. So, jadi kalau kita mandi airnya nggak mencrat ke bawah, jadi lantai itu nggak basah. Karena aku paling tak suka lantai kamar mandi basah, takut kepleset anak-anak juga. Rasanya tuh kayak kotor aja gitu kalau lantai basah gitu. Jadi sebelah sini tuh dipasang lagi kaca, sini pintunya atau di sana. Jadi kalau kita mandi kita bisa tutup kaca, jadi airnya tuh nggak bakal muncrat. Oke, di sini tuh pintu ke balkon belakang. Pas di depan kamar mandi ini langsung menuju ke kamar kami. Jadi tapi masih ada batas pemisah sih di tengah-tengah itu, pemisah antara dapur, pemisah antara kamar Eli sama kamar mandi. Langsung kamar kami masuk ke sini. Jangan lupa ini aku semua yang ini. Aku suka karena dia tuh ini tuh sebenarnya warna marun gitu, purple gitu dan cantik, lembut. Jadi kita masuk kamar. Ini tempat tidurnya. Dan di sini ada meja, hias. Tadinya aku mau taruh lagi di sini kaca, cuma enggak. Alasan aku untuk ditaruh TV. Nanti di sini tuh dibikin kayak lemari rak-rak gitu untuk taruh apa? Foto-foto, kayak aksesoris hias-hiasan gitu supaya kamar tuh lebih cantik. Meja, lampu. Sebelah sana itu meja lampu. Dan ini adalah yang paling aku suka dalam kamar ini. Lemari yang sangat besar dan full dengan kaca. Bayangkan lemari ini besar sekali, tinggi sekali sampai ke atas tuh, sampai ke ceiling. Dan itu besar, lihat muat apa aja. Dan sebelah sini juga ada. My god. Jadi dia ada 3 pintu, 1 tuh bisa kita sendiri, 2, 3. Kacanya besar tuh benar. Terus habis dari kamar kami, oh ya, di belakang sini pintu buat ke balkon depan, menghadap ke depan sebelah sana ada balkon lagi. Oke, sekarang kita ke kamar Eli. Nah, Isabel di samping kamar kami ini kamar kami. Keluar langsung ke kamar Eli dan Isabel. Kamar Isabel ini nggak terlalu besar, makanya aku nggak terlalu suka. Dan semuanya tuh warna purple. Ini dia tempat tidurnya, 1 di bawah, 1 di atas. Cuma rada tinggi gitu ya, aku kayak seram gitu. Ini dia tangganya. Dan yang lucunya lagi, yang install ini harusnya tangganya ini di sebelah sini ya. Jadi ini harusnya tempat tidurnya ini mundur ke sini. Cuma karena agak kecil, takut nggak muat pas pintu masuknya. Jadi kan karena tangganya ini harusnya di depan sini. Jadi nanti ini dilepas lagi, pindahkan supaya bisa naik tangganya, nggak mungkin kalau loncat. Ya. Nah di sebelah sini tuh balkon keluar, lemarinya juga besar sekali. Muat untuk semua main-mainan, baju-baju Eli, Isabel. Aduh, lampunya tuh, kamar ini besar, 2 pintu, main tinggi sampai ke atas tuh. Gak kelihatan, pokoknya dia sampai setinggi ceiling gitu.
tutup lagi. Oke. Kita mau keluar, cuma udah ditutup. Gimana cara bukanya? Ini kita tarik. Bukan, salah. Aku masuk dari bawah aja ya. Oh my god, ayah. Nah, ini balkonnya, balkon di sebelah kiri. Jadi nanti di sini aku bakal ditaruh mesin cuci, buat nyuci segala macam, dan jemuran ditaruh di sini nanti. Di sebelah sini tuh, itu mesin cucinya tadi. Nih, sebelah sana ada untuk barbecue. Ini tadi kamar mandi, dan di sebelah sini ada rumah-rumah yang lain. Tuh, rumah ini sampai 3 tingkat aja, cuma itu ada sampai 4 tingkat, 1, 2, 3, 4 sampai. Karena kita kan tinggal masih di dalam village, bangunan itu yang paling tinggi itu sebenarnya yang aku tahu sih sampai 3 sih, gak tahu itu kenapa 4. Iya, AC ini untuk barbecue, dan ini masuk ke dapur. Oke. Sebenarnya rumahnya ini kalau untuk ukuran di Indonesia sih nggak terlalu kecil. Sedangkan ada lagi kecil lagi ya di Indonesia. Ukurannya itu tuh sama sebenarnya dengan rumah yang aku beli di Indonesia. Sama. Cuma ini karena kamarnya tuh luas-luas, masuk lagi. Manjat aja dari sini. Aduh mami. Kacamata Aika. Aduh. Cuma di Indonesia itu yang bikin dia kelihatan besar, kamarnya tuh kecil-kecil. Makanya dia ruang tamunya tuh besar. Ini kamarnya besar-besar, ruang tamunya lebih kecil. Nah, itu dia rumah kami yang ada di rumah kecil kami yang ada di Italia, yang kami belum pernah tempati sama sekali. Wah, kita lihat balkon di luar. Nah, ini yang paling cantik ini. Oh. Jadi ini adalah balkon di sebelah kiri lagi. Ini ada gudang untuk nyimpan-nyimpan barang. Jadi ini kamar kami, balkonnya. Ini ruang tamu. Jadi sini tuh bisa bikin kursi, bunga-bunga segala macam. Dan ini juga bisa dibuka. Kalau panas dibuka, kalau musim dingin dibuka. Dan di sini tuh ada pemandangan keluarnya. Tuh, lihat kami di lantai 3. Gelap ya? Ini di sini, di situ tempat tinggal kami. Pemandangan penampakan rumahnya seperti ini. Tuh lihat, semua sama rata kan, nggak ada yang lebih tinggi. Bangunannya nggak ada tiba-tiba tinggi, nggak ada tiba-tiba besar. Pokoknya bangunan paling tinggi itu 3 tingkat aja. Karena itu memang peraturannya, supaya tidak menghalangi pemandangan dari rumah-rumah yang lain. Dan rumah di sini tuh rata-rata semuanya tuh punya halaman itu besar-besar kalau dia pasang di bagian bawah. Dan ditanamin banyak sekali jeruk, lemon, segala macam. Baiklah, ada ini ternyata lucu ya. Oke, nah, tutup lagi, kita mau pulang. Oke, let's go. Itu dia tadi video tour house rumah kami yang sederhana dan kecil yang ada di Italia. Dan semoga kalian suka, dan mana tahu ada beberapa furniture yang bisa dijadikan bahan inspirasi. Silahkan. So, terima kasih buat yang udah nonton, dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, bagi yang baru aja subscribe, terima kasih, dan sampai ketemu di video berikutnya lagi. Bye bye.